RUU TNI dipercepat karena kita mengalami suatu fenomena dalam beberapa tahun itu, ya. Panglima TNI 1 tahun ganti, Kasat 1 tahun ganti, karena usianya habis. Waktu dia untuk kariernya, begitu mau dipakai, usia habis. Di mana kita bisa punya suatu organisasi yang pemimpinnya ganti tiap tahun. Nah, di situ saya sebetulnya mengatakan, saya bilang, ini kalau tidak, ini berapa jenderal kita harus kita ganti sekarang. Jadi saya mohon kalau bisa, inti daripada RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Gak ada niat TNI mau difungsi lagi, come on, ya kan? Nonsense itu saya katakan, tidak ada niat TNI ya keluar dari politik. Jadi menurut saya undang-undang TNI itu is a non-issue. Tidak ada niat. Semua pejabat tentara yang akan masuk jabatan-jabatan sipil pensiun dini. Hanya ada beberapa lembaga yang memang diizinkan. Intelligence, bencana alam, Basarnas, dari dulu kan ini hanya mengformalkan. Kemudian apa ya katanya kejaksaan, kenapa? Ya kejaksaan ada jaksa apa pidana militer. Kemudian hakim agung, ada hakim agung ya kan? Kamar militer. Dan kalau dilihat semua itu ada reasoningnya. Yang bawa kembali TNI ke barak itu siapa? Pemimpin TNI sendiri. Ya. Okay. Kita sadar waktu itu, Pak Wiranto, Pak Yudhoyono, ya kan, Agus Wiradikusuma, termasuk saya yang dorong. Saya pertama di dalam TNI yang mengatakan civilian supremacy. Saya tunduk dan saya buktikan bahwa saya tunduk kepada pemimpin sipil. Saya diberhentikan oleh Pak Habibie, siap. Pada saya pegang pasukan terbanyak. Jadi jangan salah, jangan selalu pakai narasi yang selalu, ya kan? Menurut saya kita objektif, rakyat itu masih percaya sama TNI. Ya, baik. Karena apa? Tidak hanya itu. Kalau ada bencana alam, siapa yang pertama kali? TNI. Kalau ada ribuan orang mayat waktu di Aceh, siapa yang angkat? Jadi kita harus objektif yang benar. Siapa yang jaga republik ini? Ada kekurangan. Ada unsur-unsur yang, ya semua lembaga kita. Ya. Ada hal-hal yang tidak baik. Ini tanggung jawab kita bersama. Mari kita perbaiki. Saya tegas terus di TNI, di Polri. Beresin. Bersihkan diri kalian. Baik. Sebelum nanti saya ambil tindakan. Sekarang ini saya kasih nilai diri saya 6. Dalam arti saya ingin lebih cepat. Tapi sekarang aja saya udah dibilang koboi kok. Iya kan? Sekarang saya dibilang politik komando. Komando, iya kan? Ini Menteri Pertanian nggak tahu ada berapa belas pejabat dia sudah pecat. Iya kan? Dari lingkungan dia sendiri. Ada yang ketahuan terima sogokan, ada yang begini, ada yang begitu. Suatu saat direksi Bulog diganti semua. RUPS-nya hari Sabtu. Kenapa? Karena kurang cepat, ya kan? Ini kan panen nggak bisa nunggu. Hah? Petani sudah panen. Ini gabahnya, tapi si Bulog nunggu di gudang. Iya, petani harus ke kabupaten, bagaimana? Si pejabat kamu harus ke ujung sawah. Kamu digaji untuk melayani. Hal seperti itu, dia copot. Dengan 3, 4 kali, 5 kali kasus contoh, akhirnya birokrasi tahu. Adanya birokrasi, eksekusi untuk mencapai hal-hal yang berguna, bermanfaat segera untuk rakyat.
Are you with me or not with me? Kalau enggak ya sudah, kau pinggir. Dan kita juga harus kesatria. Saya udah kasih tahu. Saya kalau dalam tahun keempat, kelima, saya menilai saya tidak mencapai apa yang saya inginkan, ya saya akan berhenti dari politik. Iya kan? Saya hanya mengabdi untuk rakyat, nggak ada apa-apa lagi. Iya kan? Saya kira saya berhak untuk istirahat, ya kan sebetulnya. Tapi kalau saya masih dipercaya dan saya punya tim yang bagus, why not? Untuk menyerap aspirasi publik, kita juga membuka kesempatan kepada netizen ya, mau tanya atau mau titip pertanyaan apa untuk Pak Prabowo. Dalam waktu 5 jam, sudah lebih dari 800 pertanyaan dan komen yang masuk. Nanti kita akan coba tanyakan pada Presiden Prabowo Subianto. Jangankan rakyat yang geram, saya juga geram. Kerugian negara yang dia timbulkan, ya harus dikembalikan. Silaturahmi kebangsaan Pak, apakah benar Mas Didit ini menjadi jembatan komunikasi Bapak dengan sejumlah tokoh? Lawan politik Bapak itu bukan musuh Bapak. Banyak keluhan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Apa upaya penciptaan lapangan pekerjaan Pak Prabowo Subianto? Saat ini saya sudah berada di Hambalang. Kita akan diberi kesempatan untuk diskusi dengan Presiden. Katanya Presiden akan menanggapi berbagai isu yang sedang hangat dan juga menjadi kontroversi saat ini. Nah, ini nanti lokasi wawancaranya di sini. Ini perpustakaan di Hambalang yang baru. Dan kemarin untuk menyerap aspirasi publik, kita juga membuka kesempatan kepada netizen ya di berbagai sosmednya Liputan SCTV dan SCTV, mau tanya atau mau titip pertanyaan apa untuk Pak Prabowo. Dan terima kasih banyak, dalam waktu 5 jam sudah lebih dari 800 pertanyaan dan komen yang masuk. Nanti kita akan coba tanyakan pada Presiden Prabowo Subianto. Ini kesempatan pertama ya yang diberikan kepada ada 7 jurnalis untuk bersama-sama mewawancarai Presiden. Nah, ini apa ada kaitannya dengan pernyataan Presiden tempo hari untuk memperbaiki komunikasi atau dalam rangka apa nih? Konsep baru ini sebenarnya konsep yang lahir dari idenya Pak Presiden sendiri gitu. Beliau sampaikan udah banyak permintaan wawancara dari beberapa media, kemudian kita kurang lebih 150 hari pemerintahan sudah banyak kebijakan-kebijakan yang beliau ambil. Dan mungkin perlu juga Presiden menyampaikan apa yang sudah beliau lakukan dan menjawab apa yang menjadi pertanyaan publik dan menjawab dari pertanyaan dari para jurnalis gitu loh. Nah,